도와주셨사옵니다. Keesokan harinya, putra mahkota melaporkan kepada raja tentang pencurian buku besar hingga penangkapan penasihat negara kiri yang secara mendadak, dia menjelaskan jika itu semua disebabkan oleh Chow Won-bo. Tiba-tiba saja, Kasim Raja memberitahu jika Chow Won-bo meminta izin untuk menghadap raja. 우상대감 입시하셨나이다. Chow Won-bo mengarang cerita yang bertolak belakang dengan putra mahkota. Dia malah menyudutkan putra mahkota karena putra mahkota membela Han Seon-on. Karena cerita Chow Won-bo yang masuk akal, raja membela Chow Won-bo dan menyuruh putra mahkota tidak ikut campur. 가 동궁 전에 내관을 미행해서 얻은 것이 전을 미행해 장부를 빼돌린 것도 모자라. 방화 사건과 관련이 있는 바 조차 구분 못하는 그런 분임을 드러내셨으니 Karena hal itu, putra mahkota sedikit geram. Dia mencari keterlibatan Chow Won-bo dengan kejadian 10 tahun yang lalu di Byeokcheon, dengan meminta tolong Han Seon-on untuk mencari di jurnal sekretaris kerajaan. Han Seon-on mendapatkannya kemudian memberikan kepada Jae-hee. Min Jae-hee dan putra mahkota kemudian membaca jurnal tersebut. 병조 판사 조원보가 비변 10 tahun yang lalu, pada tanggal 15 Mei Chow Won-bo dari Kementerian Pertahanan memberitahu Dewan Perbatasan kalau di Byeokcheon, Provinsi Pyongan, sekelompok pencuri mengumpulkan pemuda kuat untuk memberontak karenanya banyak desa di Pyongan dalam keadaan kacau balau. Pimpinan pencuri itu bernama Song, seorang ahli besi dari Byeokchan. Dia memimpin sekitar 40 pencuri dan menyerbu kantor pemerintah di Byeokchan serta menyerang para prajurit dan pekerja. Mereka juga menyerbu kantor hakim mencuri stempel resmi dan mengambil alih kantor pemerintah. Setelah itu, mereka meningkatkan kekuatan dengan mencuri hasil panen dan senjata resmi serta membebaskan tahanan. Mereka memerkosa semua wanita yang ditemui. Kalau menolak, mereka dibunuh tanpa ragu. Chow Won-oh, hakim Byeokchan dibunuh lalu dibungkus tikar dan dibuang jauh dari Byeokchan. Setelah berhari-hari, dia keluar dari gulungan tikar itu lalu berjalan berkilo-kilometer sampai ke Myeongju dan membuat laporan resmi mengenai apa yang terjadi. Raja mendapatkan laporan resmi itu, lalu memerintahkan Chow Won-bo untuk membuktikan kebenaran atas laporan itu. Raja juga memerintahkan untuk segera menghukum mereka jika laporan Chow Won-oh benar adanya. Pada bulan Juni, Raja mengirim Chow Won-bo ke Byeokcheon sebagai gubernur Provinsi Pyongan untuk mencari tahu apa yang terjadi dan menaklukkan para pencuri itu. Pengakuan Chow Won-bo, setiba dia sampai di Byeokcheon, sekitar 300 rumah sudah terbakar. Para pencuri sudah mengambil alih 5 desa di sekitar Byeokcheon dan para pencuri sedang membangun negara baru. Sebulan kemudian, Menteri Pertahanan dan Gubernur Provinsi Pyongan menaklukkan para pencuri dan pulang dengan kejayaan. Song, pemimpin pencuri itu, ditangkap, digantung hidup-hidup atas perintah raja dan tewas setelah 10 hari. Raja menghadiahi Chow Won-bo dengan menjadikannya ipar dan mencatatkannya sebagai penumpas bencana. Dia juga dihadiahi tanah 120 gyeol dan 15 budak. Sedangkan Byeokcheon sebagai sumber pemberontakan terbakar abis dan disebut sebagai desa pengkhianatan. Keadaan semakin runyam, penasihat negara kiri berpendapat, untuk menyelidiki kembali kasus 10 tahun yang lalu di Byeokcheon. Jika kasus tidak sesuai dengan laporan Chow Won-bo maka, Chow Won-bo harus dicoret dari daftar hamba berjasa dan penyitaan tanah imbalan. Kemudian Chow Won-oh menantang penasihat negara kiri, karena dia bukti dari kasus 10 tahun yang lalu. 아직도 남아있습니다. 한계를 올리지 못했다면 바로 잡으시옵소서. Sepulang dari istana, Han Seon-on didatangi salah satu pelayan syaman. Pelayan syaman menceritakan ada wanita yang sering mengunjungi kantor syamanisme di saat syaman masuk ke ruang doa. Hal itu kemudian dilaporkan ke putra mahkota. Apakah wanita itu seorang dayang? 아니겠지요. Sedangkan di sisi lain, Pangeran Agung masih ketakutan dengan kutukan syaman. Beberapa hari dia sakit dan gelisah. Sang ratu menenangkan pangeran, dia mengatakan, jika tidak akan terjadi apa-apa, 멸한다 하지 않았습니까? 아니다. 아닌 송가는 도적 대수장이 아니다. 안다. 절대